Kalau PSMS sehat, kebun bunga Udah. rating turun lah kayak gini. Dah. Halo dong si Kambal 2 TV hijau kali ini kita berada di kebun bunga, pertandingan persahabatan antara Gumarang versus dengan PSMS Medan gitu kan. Dan kita juga bisa melihat ada Ferdinand Sinaga di sini, aparanya dari yang berada di samping saya, tapi nanti dulu. Karena di samping kiri saya ada dua legend. Tadi saya yang pertama sudah saya salim di awal, itu adalah favorit bapak saya. Di Instagram udah aku buat itu tag nama beliau karena aku tahu Instagramnya, aku buat aja Iwan Karo-Karo dan ternyata beliau ada di sini. Jadi ada dua kesempatan aku bisa wawancara legend PSMS Medan, satu Iwan Karo-Karo, satu lagi striker tanda kutip yang katanya bengal tapi banyak memberikan kontribusi untuk PSMS Medan. Siapa lagi kalau bukan Saktiawan Sinaga. Betul ya Bang? Tepuk tangan semua untuk Saktiawan, tepuk tangan semua. Tepuk tangan Sakti. Ada pula yang nurut, Bang. Oke Bang Sakti, mana? Siap? Siap. Jadi gimana nih? Udah 3 naga udah latihan atau Abang udah jadi pelatih di sana gimana? belum mungkin habis lebaran. Habis lebaran latihan di sana Bang. Jadi di sana gimana Bang? Kalau persiapan di sana sendiri udah ada calling-callingan atau gimana Bang? Mungkin yang putra-putra daerahnya udah kumpul. Kita sebagai yang di luar ini nanti habis lebaran haji tanggal-tanggal udah ke sana ya. Oke. Bang, balik lagi kemarin kita flashback lah Bang, ketika melawan PSMS Medan di Teladan. Abang bermain juga ya, walaupun ada juga nyorak ya Bang ya, wajar. Abang profesional main di sana pasti total ke sana. Abang melihat PSMS sendiri gimana Bang? Sebagai lawan atau bahkan nanti calon lawan, karena Jumat kalau nggak salah aku manajer meeting menentukan grup dan segala macam tentang PSMS saat ini Bang. Abang menilai selaku tanda kutip kompetitornya PSMS Medan bermain di 3 naga. kembalinya putra-putra daerah ini banyak kemajuan ya. Apalagi Rahmat Hidayat ya. Aku beberapa pemain putra daerah dari pulang. Kalau ini tambah dengan saya berharap memang mereka ini bisa menembus babak semifinal, tapi tidak mudah ya, dengan seluruh klub tim yang ada di wilayah barat ini, apalagi dibagi menjadi 6 tim ya, satu grup. Semua memang berambisi untuk lolos ya, bukannya PSMS juga, beberapa tim juga macam Surabaya ya, apalagi dengan tim kita sendiri ya, Tiga Naga juga berambisi walaupun tim kita bermaterikan pemain-pemain muda. Disitulah letak kekuatan kita sebetulnya di lawan Tiga Naga gitu Bang. Bisa diceritakan Bang? Abang kan pernah mengkritik kemarin bahwasanya tidak adanya turnamen sehingga tidak bisa menghasilkan. Abang bilang setelah Aldino nggak ada lagi nih striker yang luar biasa karena nggak ada kompetisi. Kita bandingkan dengan Tiga Naga Bang. Tiga Naga memang putaran kompetisinya gimana sih, akademi yang di Tiga Naga itu gimana Bang? Mungkin kisi-kisi buat kita nih. Kalau di Tiga Naga itu mereka apa ya, istilahnya memang pemain mudanya itu dimagangkan beberapa tim di akademi sendiri ya. Ada yang di Bali kemarin itu satu tim ya. Jadi jam terbang pemain-pemain muda itu jadi lebih banyak daripada pemain-pemain kita seperti kita sendiri di Medan ini, karena kan mayoritas pemain muda kita di Kota Medan ini tidak ada, maksudnya regenerasi kita juga jam terbang atau kompetisi kita sendiri memang nggak ada. Selain Aldi juga Medan mempunyai satu striker yang saya lupa kemarin, Raffi Angga bermain di PSM. Mungkin itu bisa dicoba di PSM, apa Raffi Angga tidak mau atau tidak ada dihubungi gitu ya, dihubungi, atau memang dia yang memang mau berpengalaman di luar dulu. Terkadang putra daerah ini, anak-anak Medan ini ada rezekinya di luar dan di dalam. Kalau memang rezeki di luar, ya mungkin lebih nyaman di luar. Kalau menurut Abang sendiri memang penghargaan yang diberikan di luar itu lebih karena Abang main di Persik segala macam. Kita pernah WhatsAppan, aku ingat gol syuting tendangan jauh Abang lawan Persija gitu. Walaupun Abang merendah, nggak sengajanya itu, kipernya aja itu. Gimana? Memang penghargaan di sana gimana sih Bang di Jawa sendiri? Kalau Abang selaku pemain? Kalau penghargaan ya tergantung
apa ya, tergantung prestasi kita sendiri. Ya, di mana-mana pun seperti itu, tidak di Medan aja, tidak di Kediri, di Medan juga seperti itu. Ya, kalau punya kualitas punya harga, Gitu ya. Nah kalau yang nggak punya kualitas gimana kita menghargai juga? Seperti itu juga. Gitu ya, daerah lain juga seperti itu, macam di Sleman saya bermain juga, putra daerahnya seperti itu juga bilang. Nah, kita putra daerah nggak pernah dihargai. Oh gitu. Jadi intinya berikan prestasi baru akan penghargaan. Ya, penghargaan itu kan datang secara sendiri bang ya. Kejar prestasi, harga itu kan datang sendiri. Wow, ini pemain pengalaman, gajinya tinggi-tinggi nih boy. Terus bang, kalau abang sendiri melihat tim abang sekarang Tiga Naga, peluang sendiri gimana sih bang? Kalau menurut abang, dengan abang bilang tadi pemain muda digabung dengan abang lah, striker senior dan ditambah lagi Niko kan pada saat itu. Gimana sih bang? Kalau abang melihat? Kalau tim kita nothing tulus ya, cuma ya kita tetap pemain itu berambisi, memberikan yang terbaik buat timnya. Ya, apalagi Tiga Naga itu dihuni pemain-pemain muda yang notabene totalitas itu memang dicurahkan ke pribadi masing-masing untuk menunjukkan dirinya, ini loh saya, walaupun saya masih muda, ini loh ya, saya bisa berbuat dan bersaing dengan pemain klub-klub yang punya nama lah. Ya, itu mungkin itu aja kunci kesuksesan Tiga Naga itu. Gitu bang ya. Terus bang, kalau Tiga Naga sendiri ternyata memang putra daerah Riau sendiri atau memang akademi itu dari mana-mana dicaploin itu bang? Tiga Naga itu hanya beberapa ya putra daerah, mungkin 2-3 orang aja. Dia menseleksi di seluruh kota di Indonesia. Oh gitu. Nah, jadi yang terbaik dikumpulkan dari Medan seluruh Indonesia, diseleksi di Pekanbaru, di Laga semua dari 60, ya 22 pemain terbaik itulah diambil, yang dipulangkan. Oh gitu. Jadi itulah digembleng mereka dari kelas 1 SMA sampai sekarang. Oh berarti mereka kayak diklat juga lah bisa dibilang bang ya? Iya. Jadi kalau menurut abang sepak bola yang diusung oleh Tiga Naga sudah benar arahnya ke profesional bang? Kalau menurut saya sejauh ini yang saya rasain 2 musim itu ya seperti itu. Mereka kontrak pemain muda selama 6 tahun, 5-6 tahun. Ya. Harusnya PSMS itu harus seperti itu. Gitu ya. Kita banyak bakat-bakat talenta muda di Sumatera Utara ini tidak pernah diperhatikan. Ya. Coba untuk pengurus PSMS sendiri, tolong ini untuk masukan, untuk masukan pengurus. Tolong diperhatikan, walaupun kita tidak punya kompetisi internal, tolong dicari bakat-bakat pemain. Kan Sumatera Utara, Medan ini luas, banyak talenta. Ya mungkin zaman Maya di Panggabean sampai timnas Wijaya juga saya magang juga di PSMS. Mayadi itu 3 tahun magang di PSMS. Zaman 2000 dia diambil Pak Jamil Faruk dari Sebolga, dimagangkan di sini. Baru dia munculnya di 2002. Betul. 2003 langsung dia terpilih di SEA Games zamannya Dubrovik ya. Harusnya seperti itu. Jadi kita zaman sekarang itu tidak bisa secara instan. Jadi kalau kita mengharapkan karakter PSMS Raprap itu secara instan itu nggak bisa. Karena timbulnya itu dari putra daerah dan loyalitas kita bermain. Ya kan? Kalau kita banyak pemain luar, maaf cakap, kita bukan mengecilkan Medan luar Sumatera Utara atau Medan bang ya? Karakternya itu tidak ada. Nah, kita tidak tahu apa karakternya ini dari pelatih seperti ini mainnya. Tidak memainkan pola yang seperti kita. Pola macam Pak Suimin, karakternya kan rap-rap, maksudnya pressing di atas ya kan. Kalau setiap karakter pelatih itu memang berbeda-beda. Kita memang anak Medan ini maunya main bolanya rap-rap gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu karakter pelatih ini bagaimana. Ini mainnya bola tiki-taka, harus hilang bola, pressnya di mana gitu. Jadi nggak bisa dimunculkan secara instan rap-rap gitu bang ya. Jadi intinya kalau abang sendiri seorang mantan PSMS, legend juga, memberikan prestasi ke PSMS Medan, mengatakan rap-rap itu sebenarnya bukan main hantam ya, tapi lebih kepada apa sih bang rap-rap arti menurut seorang Saktiawan Sinaga sendiri? Kalau menurut saya rap-rap itu ngeyel ya, tidak mau kalah. Jadi bola saat sama lawan secepat mungkin kita rebut. Itu yang dikatakan rap-rap. Rap-rap itu
press sama-sama, kejar bola di mana Iya. posisi bola saat bersama lawan. Oh gitu ya bang ya. Siap, Bang, menurut saya. Oke, bang ini kan mungkin usia juga abang udah bisa dibilang sangat berpengalaman lah bang. Aku nggak berani bilang udah uzur ya bang ya, berpengalaman lah. Jadi ya segan ya kan bang, karena bilang tua tepuk ya selesai wah ya kan. Itu betul. Kalau ditepuk udah aku diam aja, mana berani melawan apa. Bang, kapan rencana untuk gantung sepatu dan beralih ke, karena abang udah ada lisensi kalau nggak Iya. salah. Kapan menjadi seorang pelatih, seorang sakti nih bang? Karena kalau nggak salah dulu PSMS pernah nawarin asisten kalau saya nggak salah sih ya. Kalau aku digosipnya, abang yang nggak sudi atau cuma nggak tahu juga wah. Iya, pernah sebulan. Zaman Jajang. Iya, sebulan ya. Gak cocok sama Jajang atau gimana, Bang? Bukan nggak cocok, mungkin internalnya terlalu rame di dalam itu ya. Makanya Abang ada buat status. Ya, gesek menggesek itu, jadi saya tidak suka yang seperti itu. Karena Kayak lempang aja mau dikasih gitu ya. Karena zamannya saya itu di waktu di PSMS itu yang dibentuk itu dari kekeluargaan kita. Ya, kalau Timo itu berhasil, kekeluargaan itu harus erat dari pelatih ke bawah sampai ke perlengkapan yang siap. Jadi kalau umpamanya kita dari pelatih, sistem pelatih ada gesek-gesekan, kita udah tim nyaman itu ya? nggak akan nyaman gitu Bang. Jadi kapan Bang ada rencana gantung sepatu dalam waktu dekat ini? Atau masih Mungkin, lama lagi? Ya mungkin setahun 2 tahun ini lah. Dan mungkin akan mengabdi di Tiga Naga. Belum tahu. Tawaran enggak ada dong. Sama-sama Sinaga apa arah semua tuh Bang? Tiga. Abang pun milih Tiga Naga kan gara-gara itu juga. Mak yang punya tuh marga aku aman lagu nih kan gitu. Enggak juga. Enggak juga Bang ya. Mengurusnya juga yang punya bapak udah Pak, kita juga nengok ya faktor usia juga ya. Mereka awalnya tuh nggak percaya. Ya. Setelah saya main di seleksi di Blitar itu baru dia percaya bahwasanya oh si Sakti ini masih ada karena tidak cocokan di Blitar, itulah baru ditarik saya ke Tiga Naga waktu Liga 3 tahun lalu. Dan Abang membawa ke Liga 2 ya. Ya. Dan mudah-mudahan amin ke Liga 1 Bang ya. Jadi Amin. 2 tim yang lolos itu mudah-mudahan timnya Jadi, beliau. Ya Bang apa cerita? Abang nggak mendukung PSMS? Kan 2 aku bilang Oh, tadi, iya. 1 tim Tiga Naga, 1 lagi PSMS Medan. Nah, kan belum siap, Abang main potong-potong aja. Ada Bang pesan-pesan karena kemarin pertandingan pertama tuh PSMS agak rusuh, ada nggak pesan-pesan untuk supporter menenangkan? Karena Abang walaupun Abang tim lawan kayaknya Abang coba menenangkan juga pada saat itu kalau dikuperhatikan gitu. Dalam doa aja. Dalam doa aja. Damai mampus ke situ kok dendang kok itu. Aja. Jadi gimana Bang pesan-pesan untuk supporter Medan Bang walaupun Abang belum tidak berseragam PSMS saat ini? Enggak, ya saya sudah mendatangi salah satu supporter itu dan saya bilang kita cukup mendukung ya. Kita apapun Abaikan suara tadi ya. Buat YouTube tolong action saya jangan dikosongkan. Iya. ya, saya udah berbicara sama supporter itu. Iya. Kita tidak usah melihat Nanti jar. Habis ini jar. kita nggak bisa melihat pengurus salah satu yang kita tidak sukai. gitu. Ya. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah tim Kota Medan, Sumatera Utara, ya, tim PSMS, ya. Jadi kita walaupun ya kita tahu sebagian supporter tidak suka Dengan sama satu sosok lah kita bilang. Udah rahasia umum lah Bang ya. Jadi saya udah mengatakan sama mereka, jangan lihat sosok. Ya. Jadi kita lihat tim kita, ya. Bagaimana tim ini supaya besar, supporter banyak. Kalau kita buat rusuh juga, klub yang dirugi. Jadi pemasukan berapapun pemasukan, ya itu bakalan itu yang dikeluarkan. Iya. Jadi ya kesulitan juga manajemen juga. Ya, itu pesan-pesan saya. Tapi alhamdulillah mereka mengerti dan mungkin mereka akan bersatu dari pecah ini menjadi bersatu mudah-mudahan. Jadi pesan saya ya seluruh supporter bersatulah. Jadi tidak ada ribut-ribut ya di stadion karena itu akan merugikan tim sendiri. Oke. Bang, aku lupa berapa menit lagi, Pra? 50 detik. 50 detik. Oke, termin kedua. Sekali lagi, Bang. Oke, termin kedua. Ini terakhir ini Bang Sakti. PSMS Medan kedatangan pemain Liga 1. Tadi kalau nggak salah Polisi Tanggang udah sign kontrak sih Bang. Kemudian aparanya Abang karena di status IG Abang juga buat kan wajah beliau, wajah Ferdinand Sinaga. Kira-kira gimana Bang dengan tambahan 2 pemain ini PSMS Medan? Belum lagi katanya akan ada Gojali segala macam. Iya bagus, Gitu maksudnya aja. bagus dalam arti mereka masih berminat main di tim PSMS. Ya. Apalagi manajemen sekarang udah lumayan bagus. Ya. Adanya Pak Mulyadi,
ya kan dengan nah yang diharapkan sekarang pemain ini kejelasan. Itu aja, Bang, ya? Kita nggak usah menolak. Kita nggak usah menolak. Ferdinand buat gol. Ya. Ferdinand ya? Wah, Rahmat. Rahmat. Oh, kira Ferdinand yang lari ya. Iya, jadi kalau PSMS sehat, pemain pasti akan mau datang. Siapapun orang itu. Jadi nggak usah cerita lagi orang luar, orang Medan, kalau apalagi Putra Medan emang ya? Iya. Siap. Oke, itu aja dongan-dongan Skambal 2 TV percakapan kita dengan Bang Saktiawan Sinaga ya, yang humble ternyata orangnya, walaupun kalau kita anggap agak iseng ya, tapi humble ternyata orangnya. Dan mudah-mudahan di samping kirinya juga mau saya wawancarai ya kan, Pak Iwan Karo-Karo ya kan. Karena saya tadi nunjukin Bang, aku baru buat status kan, dulu bapak aku ngajak main ada striker apa anak PSM nangis gara-gara Ferdinand pindah. Aku buat status yang bersalah tuh bapakmu deh gitu, sama kayak bapakku dulu ngajak Iwan Karo-Karo nonton Iwan Karo-Karo, aku bilang dia nangis, dia Ferdinand pindah ke Medan gitu kan, jadi bapaknya nenangin, ya bapaknya yang salah itu. Oke, saya dengan Skambal 2 TV percakapan dengan Saktiawan Sinaga. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan berbicara dengan siapa lagi kalau bukan stopper luar biasa libero kita, siapa lagi kalau bukan Iwan Karo-Karo. Mudah-mudahan beliau berkenan. Itu aja dengan makasih banyak, thank you.